saya memang tidak bisa melihat, tapi saya senang belajar membaca Al-Quran. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat UMP, selamat bertemu kembali di podcast Membuka Mata Hati edisi Mengobrol Bareng. Insya Allah di kesempatan hari ini saya dengan Teh Ayani akan sharing tentang gimana sih cara membuat diri kita bahagia. Nah, bismillah kita akan mulai membahas ya Teh. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Teh Ay. Waalaikumsalam Teh Wiwi. Gimana nih kabarnya? Sehat? Sehat insya Allah Teh. Hatinya sehat? Sehat dong, harus. Sehat dong, masih awal bulan gitu loh. Alhamdulillah. Itu dompet Teh. Harus sehat juga. Ya itu juga harus. Harus sehat juga. Fisik harus sehat. Fisik harus sehat. Psikis harus sehat. Psikis harus sehat. Fulus juga harus sehat. Harus sehat. Ya betul. Harus sehat ketiga-tiganya. Tiga-tiga harus sehat, betul. Oke. Gimana nih Teh? Kita akan membahas tentang gimana sih caranya untuk membuat diri kita bahagia. Oke. Cara membuat diri bahagia ya Teh ya. Iya, betul. Nah, di sini kita sharing ya Teh ya. Iya. Sharing cara membuat diri bahagia. Sebelum itu, aku mau nanya dulu Teh. Ke Teteh sama ke teman-teman UMV nih. Iya. Coba aku kasih waktu 3 detik ya. Aku kasih waktu 3 detik. Sebutkan di dalam hati kalian 3 orang yang paling kalian cintai. 1, 2, 3. Udah? Udah. Dan kalian tidak menyebutkan nama kalian. Aku nyebutinnya mama, bapak, adik. Ya, dan kalian tidak menyebutkan nama kalian gitu. Kan 3 orang ya. 3 orang. Kebetulan aku punya adik 1. Jadi ya udah itu berarti mama, bapak sama adik. Iya, dan lupa kan nyebutin nama diri sendiri? Enggak disebutin tadi. Iya. Nah itu terkadang kita terlalu fokus ya untuk membuat orang lain bahagia sehingga kita lupa Teh untuk membuat diri kita sendiri tuh bahagia gitu loh. Betul. Nah di sini ada beberapa poin yang memang ini adalah poin-poin itu penting sekali ya untuk membuat diri kita merasa bahagia. Yang pertama, boleh Teh, apa Teh menurut Teh? Menurut aku ya Teh. Yang pertama, gimana sih cara membuat diri kita bahagia? Yang pertama itu kita harus mencintai diri kita sendiri dulu. Nah, ini penting sekali ya. Cintai diri sendiri. Terkadang kita fokus ya. Iya. Fokus terhadap mencintai orang lain gitu, memikirkan perasaan orang lain seperti apa. Kalau kita berbuat ini, kalau kita berkata ini, sedangkan kita tuh lupa gitu bahwa diri kita juga perlu yang namanya dicintai gitu kan. Misalnya nih Teh, contohnya misalnya kita tuh diminta tolong nih sama orang, sama temen, misalkan sama siapa ya, misalnya Wiwin minta tolong dong, atau Ayani minta tolong dong aku antar kemana misalkan gitu ya. Sementara misalkan saya tuh belum beres-beres, belum sarapan, belum siap-siap misalnya, ya udahlah lebih baik cepet-cepet aja deh pergi misalnya ngantar temen ini kemana, nanti tiba-tiba nyampe di sana malah sakit gitu kan, karena
tidak sarapan itu, karena misalnya diri kita itu belum terurus, nah kita sudah terlebih dahulu mengurusi orang lain. Harusnya sebelum kita mengurusi orang lain, ya urusi diri sendiri, cintai diri sendiri dulu sebelum kita ada untuk orang lain. Jadi kita juga harus ada untuk diri sendiri dulu gitu, terlebih dahulu ya teh. Karena kalau misalnya kita terlalu fokus kepada orang lain, terlalu mencintai orang lain sementara diri kita sendiri diabaikan, nanti ketika terjadi sesuatu pada diri kita, misalkan nauzubillah sakit karena terlalu fokus nih misalnya melakukan sesuatu yang supaya orang lain itu bahagia misalnya, tapi diri sendiri dilupakan, misalnya nanti kita sakit itu malah tidak bisa menolong orang lain nantinya gitu. Jadi untuk supaya orang lain tertolong, maka kita juga harus menolong diri kita sendiri terlebih dahulu gitu teh. Betul, ini memang terkadang itu kita tuh terlalu fokus ya, terlalu fokus membuat orang lain itu ya udah harus nyaman gitu kan dengan kita, dan kita harus membuat orang lain itu selalu senang gitu deh dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan gitu kan. Tapi kita lupa gitu, kita lupa kita tuh memberikan apa kepada diri sendiri. Terkadang hal kecil yang dari poin tadi itu mencintai diri sendiri, ya kan? Mencintai diri sendiri ini poin pertama yang paling penting menurut aku ya. Betul. Karena gini teh, satu hal kecil gitu ya. Contoh yang bisa kita ambil dari kehidupan kita adalah kita nih, apalagi kita nih ya yang sudah dewasa ini, kita kan sudah waktunya bekerja ya. Bekerja. Dan kita itu terkadang ada keinginan enak ya, kita beli ini yuk mampir gitu kan, jajan ini, makan ini yuk mampir. Oke, untuk sebulan sekali gitu loh. Iya, betul. Menjadi reward buat diri gitu loh. Menjadi reward buat diri bahwa nih terima kasih buat diri, terima kasih buat badan saya, terima kasih buat diri saya. Karena kalau misalnya diri ini tidak kuat, tidak mungkin kita bisa bertahan sampai saat ini gitu loh. Iya, betul. Dan itu menjadi apa ya? Kalau mungkin untuk 1 bulan sekali dan itu tidak terlalu sering, wajar sih menurut aku. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, dan itu menjadi apa? Hadiah. Hadiah untuk diri sendiri. Itu bentuk cinta kita kepada diri sendiri gitu loh. Iya, terkadang betul. kita fokus nih, gajian nih, beliin buat adik ini, buat mama ini, buat ayah ini. Tapi kita lupa nih, kita pengen apa, kita nggak beli sendiri gitu loh. Kita pengen ini, kita nggak kebeli gitu. Padahal hal-hal yang kita inginkan itu sudah dari jauh-jauh tuh kita impi-impikan. Duh enak ya kayaknya beli ini, duh enaknya makan ini, duh enaknya nongkrong ke sini, enaknya pergi ke sini. Tapi nggak kesampaian karena kita terlalu mengutamakan orang lain terlebih dahulu, baru diri kita gitu. Iya betul. Jadi lebih penting bukan tidak boleh kita mencintai orang lain, mencintai anak, orang tua, saudara gitu boleh, tapi lebih baik kita mencintai diri sendiri dulu gitu. Jadi diri sendiri sudah terpenuhi hak-haknya, baru kita memikirkan orang lain gitu. Emang ini menjadi apa ya? Menjadi awal pembelajaran teh. Karena kalau untuk mencintai orang lain, kita harus mencintai diri kita sendiri. Kalau kita belum sempurna gitu kan, belum sempurna, belum maksimal mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita bisa maksimal mencintai orang lain gitu. Karena itu mencintai diri sendiri itu sebagai modal ya teh, atau sebagai sarana atau media supaya kita bisa mencintai orang lain. Kalau misalnya kita tidak peduli sama diri sendiri, tidak peduli dengan kesehatan diri sendiri, tidak peduli dengan apa yang diri sendiri inginkan, itu nantinya tidak akan maksimal. Ya betul, tadi seperti kata Teteh, tidak akan maksimal kita dalam mencintai orang lain gitu, atau melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayangi gitu. Betul, ini pokoknya untuk teman-teman ya, untuk kita juga nih yang masih muda, bolehlah kalau kalian itu mencintai orang lain gitu ya, mencintai saudara, mencintai orang tua, adik, kakak gitu kan, ataupun dan mencintai siapapun ya siapapun gitu, teman, kerabat gitu ya, dengan tindakan-tindakan yang memang membuat mereka senang gitu loh teh. Tapi jangan lupa juga untuk mencintai diri kita sendiri. Jangan lupa juga untuk selalu kasih reward nih buat diri ini gitu kan. Kadang orang-orang itu lupa teh buat apa sih ya? Kalau bahasa sederhananya, terima kasih untuk diri sendiri. Kalau setiap malam itu aku selalu ngomong,
makasih ya hari ini kamu udah kuat, makasih ya hari ini kamu udah sanggup ngelewatin ini, besok masih banyak nih tantangannya, yuk semangat yuk, kita jalan lagi yuk, kita gerak lagi yuk, kita semangat lagi. Jadi ada apa ya, ada energi baru teh. Ketika aku ngomong gitu tuh ada energi baru. Wah, ada respon-respon dari anggota badan aku tuh, wah makasih kamu udah nge-reward aku gitu, makasih kamu udah mensupport aku gitu. Jadi emang hal-hal seperti itu tuh mungkin terdengar apa ya, sederhana gitu ya, tapi ini tuh berefek benar-benar maksimal buat diri sendiri kalau kita bisa menghargai dan mencintai diri kita sendiri. Ya betul teh. Kalau aku sih lebih ke apa ya teh, lebih ke memperhatikan benar-benar memfokuskan ke kesehatan aku sendiri ya teh. Jadi karena kan kalau misalnya kita sakit malah nggak bisa beraktivitas, jadi lebih penting memperhatikan untuk kesehatan aku sendiri gitu teh, sebelum ke hal-hal yang lain gitu. Nah itu tadi yang poin pertama ya teh ya. Iya, itu yang poin pertama. Dan yang kedua teh ada nggak? Yang kedua itu kita harus bisa memahami diri sendiri sebelum kita memahami orang lain. Ini masih berkaitan ya sama poin pertama ya. Iya. Memahami diri sendiri sebelum kita memahami orang lain. Bagaimana kita bisa memahami orang lain kalau memahami diri sendiri pun kita masih belum sanggup? Iya betul. Salah satu contohnya misalnya kita itu merasa tidak enak diperlakukan atau sesuatu yang orang lain lakukan ke kita gitu. Misalnya Teh Ai misalkan bilang, Teh Wiwin tuh bajunya nggak rapi loh, atau misalnya bajunya kusut loh kayak gitu misalnya. Atau misalnya Teh Ai itu nitip pesan ke Teh Intan, misalnya, Teh Intan tolong dong sampaikan ke Teh Wiwin bajunya harus lebih rapi lagi ya, harus lebih matching lagi misalkan. Nah sama Teh Intan tuh disampaikan ke saya. Nah pasti kan saya tuh merasa tidak enak ya Teh. Kenapa sih Teh Ayani tuh nggak bilang langsung ke saya, kenapa sih harus melalui orang lain? Tapi di hati itu tidak enak. Tapi kadang kita menyampaikan ke orang lainnya tidak gitu. Jadi misalnya cuman di hati aja nih menggerutu, mengkel, dongkol, nggak enak gitu, kesel gitu. Ih kenapa sih orang tuh kayak gini misalnya. Tapi kita menyampaikan ke orangnya enggak gitu Teh. Mestinya kita sampaikanlah ke orangnya, misalkan ke Teh Ayani, Teh mohon maaf ya sebetulnya saya tuh tidak nyaman diperlakukan seperti itu, atau Teteh tuh berbuat seperti itu tuh tidak nyaman loh ke akunya gitu. Lebih baik bilang aja langsung, kenapa sih mesti lewat orang lain? Itu kan lebih baik ya Teh. Jadi orang lain juga bisa lebih paham tentang kondisi kita gitu. Nah ini aku ambil lagi nih Teh, contoh dalam kehidupan sehari-hari Teh. Nah contoh seperti ini ya, ketika Teteh misalnya datang terlambat nih ke sebuah perkumpulan teman-teman. Nah ada teman Teteh yang bilang, ih kok kamu telat sih, kita tuh jadi terlambat tahu nggak gara-gara kamu. Itu opsi pertama. Ada opsi kedua. Opsi keduanya adalah, kenapa kok kamu terlambat? Kamu tuh kayak nggak ngehargain waktu aku loh. Lebih enak yang mana Teh didengarnya? Yang kedua. Yang kedua ya. Nah itu adalah bentuk cara kita memahami diri kita sebelum kita memahami orang lain. Jadi dengan kita memahami diri kita bisa berpikir nih apa yang kita rasakan ketika kita di posisi yang sama dengan orang lain itu. Jadi misalnya ketika tadi Teteh pilih opsi yang kedua, kenapa kok kamu terlambat? Kamu tuh seperti tidak menghargai waktu aku kalau kamu terlambat. Dibanding dengan opsi yang pertama kan. Opsi yang pertama adalah, kok kamu terlambat sih? Kita tuh jadi terlambat tahu nggak semuanya gitu kan. Itu lebih nggak enak kan didengarnya. Nah itu terkadang orang-orang itu lebih lebih memikirkan dan memahami orang lain dulu gitu loh, dibanding dia itu memahami dirinya sendiri. Berarti lebih ke caranya mungkin ya Teh. Caranya, dan memang ada beberapa mungkin yang disampaikan itu niatnya baik ya Teh ya, maksudnya baik gitu, dan memang tujuannya juga baik untuk mungkin untuk mengingatkan gitu ya, untuk menasehati gitu kan, agar lebih baik orang itu ke depannya gitu. Tapi mungkin caranya itu salah atau mungkin kurang tepat gitu caranya. Nah cara yang paling tepat adalah ya seperti tadi Teteh jelasin gitu kan. Tadi Teteh jelasin itu adalah dengan cara bicara langsung. Betul. Jadi satu orang dengan satu orang bicara langsung dengan empat mata gitu ya, daripada menghadirkan orang ketiga gitu. Iya betul. Jadi lebih baik disampaikan aja. Karena kalau untuk sekarang saya tuh lebih belajar ya Teh. Sekarang tuh lagi belajar untuk mengatakan tidak untuk hal yang aku nggak suka. Misalnya
aku nggak mau lah ngebahas ini, aku nggak mau lah ngebahas itu gitu karena alasannya ini. Ke orang lain aku, lagi belajar sih, masih proses belajar untuk mengatakan tidak gitu ke hal-hal yang memang membuat tidak nyaman gitu teh. Nah, itu adalah poin yang kedua. Ya. Poin yang ketiga ada teh. Untuk poin yang ketiga itu kita coba membuat gimana sih caranya membuat kita bahagia itu adalah melakukan hal yang kita sukai sekali-kali ya teh gitu. Sesekali ya. Sekali-kali. Sesekali melakukan hal yang kita sukai. Contoh hal kecil. Nih aku ambil lagi ya contoh hal kecil dalam kehidupan. Misalnya ketika kita nih ingin ada me time. Iya. Me time. Itu me time itu mungkin sederhana ya Teh ya. Sederhana itu me time. Kita pengen ada kualitas waktu buat diri kita sendiri gitu. Mungkin me time kita itu bisa nonton sendirian, jalan-jalan sendirian, atau mungkin bisa makan sendirian gitu kan. Dan itu sebuah waktu yang berkualitas banget buat diri kita gitu kan. Untuk kita itu menjadi menjadi lebih mencintai diri kita sendiri gitu. Karena kualitas waktu yang kita punya terkadang kita lebih mengutamakan orang lain dulu nih. Kita mengutamakan waktu ini, padahal kita juga butuh waktu untuk sendiri gitu loh teh. Apa-apa sendiri, kesana kesini sendiri gitu kan. Iya, jadi melakukan hal yang kita suka. Misalnya yang sahabat OMV nih sukanya apa? Misalnya jalan-jalan atau misalnya nonton, boleh sekali-kali aja. Sesekali ya. Karena itu mungkin buat apa ya? Buat obat. Buat refreshing. Iya, obat sekaligus refreshing ya. Healing kalau anak zaman sekarang gitu. Iya, healing. Tapi jangan keseringan healing-healingnya. Nah, itu jangan keseringan healing-healingnya. Nanti malah jadi pusing. Iya, jadi kalau sekali-kali boleh lah. Misalnya diagendakan nih tahun baru, misalnya mau main nih kemana, atau misalnya libur sekolah, atau misalnya liburan kuliah mau main kemana, boleh lah sekali-kali gitu. Itu poin yang ketiga. Nah, ada yang keempatnya teh. Ini ada poin yang terakhir teh. Jadi kita supaya diri kita bahagia itu adalah kita harus memaafkan diri kita sendiri dari kesalahan yang pernah dilakukan gitu teh di masa lalu misalnya. Betul. Ini sebelum kita maju untuk ke tahapan-tahapan yang lebih baik lagi gitu ya teh, untuk mencintai diri kita sendiri, yaitu kita harus bisa memaafkan diri sendiri. Iya, betul. Ini agak sulit teh, betul. Iya. Karena ada beberapa orang yang memang sampai saat ini gitu ya, sampai saat ini itu mereka itu belum bisa berdamai dengan masa lalunya. Iya. Belum bisa berdamai dengan masa lalunya, belum bisa move on kalau zaman sekarang itu. Iya, belum bisa move on dari masa lalu. Gitu. Tapi di sini yang kita bahas itu lebih ke kesalahan kita sendiri. Betul, kesalahan diri sendiri. Mungkin kalau di waktu dulu itu di masa lalu kita ada kesalahan-kesalahan yang mungkin kita nggak sengaja atau mungkin yang kita sengaja gitu ya teh. Dan kita sadar nih kalau sekarang itu bahwa hal tersebut tuh salah gitu. Iya. Hal tersebut tuh nggak baik, nggak bagus gitu buat kita lakukan. Ya apa caranya untuk memaafkan diri kita sendiri? Rubah diri kita, rubah pribadi kita ke arah yang lebih baik. Iya, betul. Itu cara untuk kita memaafkan diri kita gitu loh teh. Kalau kita tetap stay di diri yang sama, yang dulu, sekarang sama besok gitu kan, itu kita tetap aja kita masih terbelenggu di diri yang masih belum bisa memaafkan dirinya sendiri gitu loh. Iya, kalau saya pernah teh mengalami dulu itu ketika mau masuk SMA ya, saya tuh kekeh ya sama orang tua tuh, maksa gitu ya, pengen dibeliin laptop waktu itu. Sementara keadaan mereka tidak memungkinkan untuk beli gitu kan ya. Nah, itu kekeh sampai nangis, sampai kon marah-marah gitu kan, sampai kesel lah pokoknya. Nah dari situ mereka juga bingung gimana nih caranya buat beliin si teteh laptop, sedangkan uangnya nggak ada gitu ya. Mungkin ada tapi kan untuk keperluan yang lebih penting ya teh. Iya. Nah dari situ malah bapak sama mama tuh debat lah gitu, bla 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 gitu. Ujung-ujungnya malah ada ya, jadi itu ada salah paham lah gitu. Nah dari situ awalnya tuh nggak dipikirin, udahlah emang aku mau kok kayak gitu kan. Tapi kesini udah dewasa dipikirin,
ternyata itu saya tuh sudah menyakiti orang tua gitu dengan cara seperti itu, dengan memaksa-maksa hal yang mereka tidak sanggup untuk memberikannya gitu loh. Jadi ujung-ujungnya mereka malah debat, malah apa kan, jadi gitu. Itu tuh sampai sekarang kan kadang merasa bersalah banget gitu, gara-gara saya jadi merekanya jadi malah debat kan gitu. Nah itu sampai sekarang masih kepikir gitu, masih keinget, ya ampun kok egois banget sih, saya tuh egois banget dulu, kekeh gitu, maksa gitu, pokoknya nggak mau tahu, pokoknya harus gitu. Sementara mereka juga mungkin ada sesuatu yang tidak bisa dilakukannya sama mereka gitu, mereka juga punya keterbatasan gitu teh. Betul. Harusnya bisa memaafkan sih. Iya, bisa dan memaafkan, jangan diulangi bisa. lagi gitu. Itu dia, jangan diulangi lagi ya. Jangan Kalau diulangi lagi berarti kita masuk ke lubang yang sama dong. Iya. Terjatuh ke dalam jurang yang sama. Iya, dan intinya mungkin ini juga bisa jadi pelajaran ya buat semuanya, buat saya, buat Teh Ai, juga buat sahabat UMV. Jadi ketika kita punya suatu keinginan yang orang tua tidak bisa memberikan, kita jangan maksa gitu, karena secara tidak langsung kita sudah membuat mereka susah gitu ya Teh. Itu betul sekali, karena hal-hal yang seperti ini tuh mungkin bukan hanya dialami oleh Teh Wiwin, Iya. sama aku pun sama Iya, gitu kan. Pernah mengalami hal tersebut gitu bukan kan. mereka, Teman-teman juga mungkin bisa atau pernah gitu kan mengalami hal tersebut gitu. Dan memang hal-hal seperti ini itu apa ya, menjadi sebuah, menurut aku sih menjadi sebuah cambuk sih Teh untuk kita, Iya, agar betul. kita tuh tidak bisa mengulangi hal yang sama gitu, tidak mengulangi keadaan yang sama seperti Iya. dulu gitu. bukannya orang mungkin orang tua itu bukannya tidak mau memberikan apa yang anaknya inginkan, tapi keadaan yang tidak memungkinkan mungkin ya Teh. Tapi terkadang kebanyakan anak-anak tuh maksa gitu, pokoknya harus, pokoknya gini gitu. Dan itu maksudnya kadang kebangetan sih. Iya, kadang terlalu dramatis. Nah, karena mungkin mendramatisir pola ya. pikirnya Iya. kita waktu itu Masih anak-anak, masih anak-anak, masih remaja, masih labil lah gitu kan. Kalau sekarang tuh kan sudah dewasa, insya Allah semakin baik dalam berpola pikir ya Teh ya. Baik dalam membuat keputusan, baik dalam berkata ya. Insya Allah ya Teh ya. Dan ini adalah poin terakhir ya Teh ya. Iya betul. Poin keempat adalah memaafkan diri sendiri. Oke, berarti ada 4 poin ya Teh ya. Iya betul, ada 4 poin. Ada 4 poin yang kita cara yang bisa dilakukan gitu ya Teh. Cara yang bisa dilakukan untuk membahagiakan diri sendiri. Iya. Yang pertama tadi adalah cintai diri kita. Yang kedua adalah apa tadi? Apa ya? Yang kedua adalah memahami diri ya. sendiri. Memahami diri sendiri. Yang ketiga, melakukan hal yang kita suka. Yang keempat baru memaafkan diri sendiri. Nah, Iya, ini betul. semoga kita semua bisa menjalani 4 ini ya Teh ya. Iya, insya Allah. Insya Allah ya. Karena sambil belajar juga Teh. Iya, betul. Sambil belajar, teman-teman juga mungkin ini bisa menjadi referensi ya buat teman-teman. Ternyata diri kita tuh berhak bahagia gitu. Iya, betul. Ternyata diri kita tuh bisa bahagia dengan cara-cara seperti ini gitu. Iya. Kalau misalnya ada beberapa hal gitu dalam diri kita, oh ternyata di poin keempat saya belum bisa nih, atau mungkin ternyata di poin kedua saya belum bisa, gimana ya caranya. Nah itu menjadi sebuah PR lagi tuh Teh. Iya, betul. Menjadi sebuah PR, tapi setidaknya ada 2 poin lain yang sudah bisa kita lakukan gitu. Betul. Mencintai diri kita sendiri, atau mungkin kita memahami diri kita, atau mungkin memaafkan gitu ya. Karena hal-hal seperti ini nggak mungkin semua orang tuh sekaligus bisa langsung 4-4-nya Teh. Berproses di mana-mana, step by step, dan memang satu persatu ya Teh ya dilakukan, karena nggak bisa langsung instan gitu. Mie instan aja nggak instan kan Teh. Harus dimasak dulu gitu kan, direbus dulu, baru ditiriskan, diaduk dulu, nggak langsung jadi mie gitu, enggak. Betul. Intinya kita membahagiakan diri sendiri itu untuk nantinya kedepannya membahagiakan orang lain gitu. Semoga ini menjadi referensi buat teman-teman, menjadi wawasan baru ya buat kita semua. Dan teman-teman yang lagi nonton video kita, yuk kita bahagiakan diri kita dengan cara yang seperti tadi ya Teh ya. Dengan cara-cara tadi kita bisa membahagiakan diri kita. Mulailah dari hal kecil terlebih dahulu. Sebelum kita membahagiakan orang lain, bahagiakan diri sendiri, barulah kita bisa membahagiakan orang lain. Dan jangan lupa untuk sahabat UMV untuk share,
like, komen, dan subscribe juga yang belum subscribe ya. Mangga subscribe ya. Supaya target kita tercapai. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang senantiasa menyaksikan podcast kita. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Iya, insya Allah ya Teh ya. Iya. Ini mau kita tutup Teh. Ya, kita tutup aja dulu. Ketemu lagi ya. Insya Allah. Insya Allah di segmen berikutnya Iya. di podcast Membuka Mata Hati. Saya Wiwin Widaningsi. Saya Ayani. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mata saya memang tidak bisa melihat, tapi saya senang belajar membaca Al-Quran. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir.